organisasi perangkat daerah. Ya. Kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan? Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Ilham Mulyawan Indra, jurnalis tribunsulbar.com, menyapa Anda dalam program Mata Lokal Memilih. Nah, kali ini Tribuners, podcast saya cukup istimewa karena saya akan wawancara langsung dengan Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu, Bapak Kafilida, di kantornya. Oke Tribuners, sebelum kita masuk ke topik utama kita tentang bagaimana pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Pasangkayu, kita mau kenalan dulu dengan Bapak Kafilida yang merupakan Ketua KPU Pasangkayu. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabar? Sehat-sehat selalu? Sehat. Siap. Jadi Tribuners, sedikit saya mau sampaikan tentang profil Bapak Kafi. Beliau merupakan putra kelahiran Polewali Mandar atau Kabupaten Polman pada 21 Oktober 1985. Beliau juga merupakan alumni Universitas Hasanuddin di peternakan ya? Iya, peternakan. Kemudian beliau juga pernah menjadi Sekumbatko HMI Sulselbar. Beliau juga pernah menjadi pejabat Ketua Senat Peternakan Unhas. Nah, saat ini beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu dan memimpin KPU Pasangkayu dan terpilih sejak 28 Juni 2023. 23 dilantik ya. Oh iya, siap. Baik. Tribuners, kita mau bincang-bincang langsung dengan Pak Ketua tentang bagaimana sih tahapan pilkada serentak November 2024 khusus untuk di Kabupaten Pasangkayu. Mungkin Pak Ketua bisa dijelaskan sedikit setelah pemilihan bersama itu waktu 14 Februari, ini kan sudah selesai pileg, pemilihan legislatif, kemudian presiden. Nah, masuk sekarang adalah tahapan pilkada, pemilihan kepala daerah. Itu bagaimana tahapannya saat ini Pak Ketua? Jadi kebetulan tadi kan kami sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait kesiapan pilkada dan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Terus sekaligus sosialisasi tahapan pilkada dan calon perseorangan. Jadi per tanggal 8 Mei sekarang itu penyerahan dukungan calon perseorangan itu sampai tanggal 12 Mei. Terus tanggal 6 kemarin kami juga sudah melaksanakan tes CAT untuk badan ad hoc seleksi PPK. Iya. Kalau apa sih persyaratan badan ad hoc itu Pak Ketua? Persyaratan badan ad hoc itu ya pertama kalau secara normatif kan persyaratannya itu mesti tamatan SMA atau yang sederajat, kemudian melampirkan daftar riwayat hidup, kemudian surat keterangan berbadan sehat, yang umum aja lah. Persyaratan administratif untuk menjadi badan ad hoc. Sejauh ini sudah berapa pendaftaran itu Pak? Kemarin hampir seluruh kota pemenuhan di semua kecamatan itu terpenuhi. Sekarang ini masih sementara berlangsung seleksi PPS lagi di tingkat desa dan ini hari juga terakhir pendaftaran PPS. Sekarang masih sementara bergulir, teman-teman berdatangan dari beberapa desa mendaftar. Oh, itu pendaftarnya itu ada yang sebelumnya waktu pemilu Februari kemarin daftar lagi atau gimana Pak Ketua? Hampir sebagian besar yang mendaftar ad hoc di pilkada itu teman-teman yang pernah menjadi ad hoc di pemilu kemarin. Hampir semua PPK dan PPS itu ikut mendaftar lagi di proses pilkada ini. Jadi tetap mereka harus mengikuti tahapan seleksi lagi ya? Iya, jadi sesuai dengan juknis dari KPU, badan ad hoc pilkada itu diseleksi ulang. Kan beda dengan Bawaslu itu melakukan evaluasi, kalau kami itu perekrutan ulang untuk PPK dan PPS. Kalau pengumuman untuk caleg terpilih sudah dilakukan oleh KPU Pasangkayu? Kebetulan untuk Pasangkayu karena di antara kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, kami ini yang punya lokus PHPU di kabupaten, makanya kami menunggu putusan dari MK. Nanti setelah ada putusan baru kami melaksanakan penetapan, karena ada satu lokus TPS yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu apa masalahnya Pak Ketua sehingga ada salah satu peserta pemilu yang menggugat hasil perolehan suara di DPRD Kabupaten yang ada di Dapil 1 Pasangkayu. Di Dapil 1 ya? Iya. Itu partai atau? Partai ya? Iya, partai politik.
Kemudian Pak Ketua, sejauh ini dari pelaksanaan pemilu kemarin, dari pemilihan legislatif, kemudian pilpres, ada nggak cerita-cerita unik yang dialami oleh teman-teman KPU Pasangkayu? Sebenarnya cerita-cerita uniknya sih sebenarnya banyak ya selama kita kan kami ini kan komisioner baru, kami masuk di tengah tahapan yang berjalan. Jadi ibarat kendaraan, sebenarnya kendaraan ini kan sudah melaju sekitaran 80 sampai 100 km per jam. Tiba-tiba kita disuruh loncat masuk. Jadi sebenarnya kita juga butuh adaptasi yang sangat dibutuhkan adaptasi yang sangat cepat untuk tiba-tiba masuk di laju kendaraan yang sudah kencang begitu ya. Iya. Dan apa namanya, suka kelucuannya sih ya, karena mau tidak mau kita harus cepat beradaptasi, kemudian harus cepat bisa memahami semua regulasi tahapan yang sedang berlangsung. Jadi sebenarnya itu sih yang menjadi ininya, yang kemudian kita juga tiba-tiba diperhadapkan dengan jadwal kerja yang kadang kita sampai nginap di kantor gitu, nggak balik-balik. Jadi terkadang apa namanya, keluarga di rumah ini kita sudah tidak punya waktu kadang sama keluarga di rumah selama tahapan. Gitu. Apakah makanya tidak teratur juga ini Pak Ketua? Agak tidak teratur ya. Kadang kalau di kantor ini kan kadang juga teman-teman masak biasa, masaknya kadang Indomie kadang di kantor. Kalau misalnya pada saat tahapan-tahapan yang lagi padat-padatnya, kadang kita satu kantor ini makan rame-rame di kantor karena kan kebetulan ada dapur gitu. Jadi ini ada kebersamaannya terjaga ya antara sesama internal KPU Pasangkayu ya. Nah, pada saat selama masa pemilihan itu Pak Ketua, 14 Februari hingga sebulan masa rekapitulasi suara itu, handphonenya sering berdering nggak Pak Ketua? Oh iyalah, semenjak kami dilantik, handphone ini kan pasti sering berdering, apalagi menjelang pemilihan, apalagi pada saat proses-proses penghitungan suara di TPS. Itu banyak sekali maksudku orang teman-teman di luar yang biasa membangun komunikasi. Terkadang juga permintaannya aneh-aneh gitu. Kita disuruh menjadi pesulap kan, tapi ini kan proses pemilu sekarang kan dengan dulu kan jauh berbeda. Pemilu sekarang ini kan pengawasannya kan berlapis gitu. Belum di tiap TPS itu kan ada pengawas TPS, ada saksi partai politik, proses di TPS juga kadang divideokan, proses rekap di kecamatan itu kan kita kemarin instruksikan ke seluruh kecamatan, pada saat rekap itu kan disuruh live. Jadi memang kita salah satu komitmen kami untuk membuat proses rekap itu seterbuka mungkin gitu, bisa diakses oleh semua orang. Dalam proses live rekap itu ada nggak misalnya titik wilayah yang jaringannya gimana gitu Pak Ketua? Apakah semua lancar atau ada yang blank spot? Alhamdulillah kan di proses rekap kecamatannya kan di seluruh ibu kota kecamatan. Di seluruh ibu kota kecamatan ini kan relatif jaringannya bagus. Kecuali mungkin kalau di desa ada beberapa desa yang itu memang yang agak ada beberapa yang blank spot kadang kayak gitu. Oke, ini tahan dulu Pak Ketua. Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Organisasi perangkat daerah. Ya. Kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan? Terima kasih Tribuners, masih tetap bersama kami. Saya Ilham Mulyawan akan melanjutkan perbincangan saya dengan Ketua KPU Pasangkayu, Bapak Kafilida. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita Pak terkait pelaksanaan Pilkada serentak November 2024 nanti. Nah, untuk nanti Pilkada November itu sejauh ini sudah bagaimana tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon persorangan, Pak? Jadi seperti yang saya bahasakan tadi, tanggal 8 hari ini itu sudah di hari pertama untuk penyerahan dukungan calon persorangan. Jadi syarat untuk calon persorangan ini kan 10% dari jumlah DPT. Jadi kan DPT ini kan 112.547. Jadi calon persorangan yang ingin mendaftarkan menjadi calon independen harus bisa mengumpulkan KTP sebanyak 11.255. Berada di sebaran 50% lebih kecamatan. Jadi di Pasangkayu ini kan ada 12 kecamatan, jadi sebaran itu harus ada berada di 7 kecamatan. 7 kecamatan ya? Kalau petahana sendiri gimana?
Ada persyaratan khusus atau ada berapa syarat KTP yang harus dikumpulkan misalnya? Yang jelas untuk calon yang mau masuk lewat calon perseorangan, syarat dukungan KTP-nya itu harus 11.255. ya? Iya. Entah itu newcomer atau misalnya kalau petahana mau nyalon lewat independen, tetap itu persyaratannya. Tetap itu. Iya. Itu berdasarkan sesuai regulasi yang ada. Kalau berdasarkan rekomendasi partai ada persyaratan gimana Pak? Yang jelas sampai hari ini ini kan proses penjaringan partai politik ini kan sudah mulai terbuka. Ini kan sudah ada beberapa, kalau menurut informasi baru ada 2 orang yang sudah mengambil formulir di beberapa partai, termasuk incumbent, terus ada Pak Budiansa itu juga sudah melakukan komunikasi ke parpol. Menurut informasi sih baru 2 itu yang melakukan komunikasi ke partai politik. Tapi sebenarnya itu kan bukan gawean kami ini kan hanya sebagai event organizer dalam pilkada ini. Pelaksana. Iya. Nah Pak Ketua, terkait DPT, apakah data DPT pemilihan pada 14 Februari itu akan tetap digunakan datanya untuk November nanti atau bagaimana? Apakah akan diperbarui lagi atau gimana Pak Ketua? Yang jelas gini, di pilkada ini kan tetap ada proses pemutakhiran data pemilih. Jadi kemarin pada saat pemilu itu ada 112.000 lebih pemilih, ditambah pemilih DPK ada sekitaran 3.000-an lebih, itu akan dimutakhirkan ulang pada saat proses pilkada nanti. Jadi nanti di bulan-bulan beberapa bulan ke depan itu kan ada tahapannya terkait pemutakhiran data pemilih. Iya. Kalau kemarin itu berapa, ada data khusus nggak berapa perempuan, berapa laki-laki atau pemilih pemula berapa deh Pak Ketua? Yang jelas secara umum pemilih yang berusia kategori pemilih yang istilah milenial itu kategorinya banyak. Jadi mulai dari Gen Z dan milenial itu termasuk 50% lebih dari jumlah DPT yang ada di Pasangkayu itu pemilih Gen Z dan milenial. Jadi memang dikelompokkan ya? Iya, kemarin itu kita mengelompokkan pemilih Gen Z dan milenial itu memang berada di sekitaran 50% jumlah DPT yang ada di Pasangkayu itu adalah pemilih milenial dan Gen Z. Jadi nanti pemutakhiran data itu kapan itu Pak Ketua? Mungkin disinkronkan dengan Dukcapil atau kapan mulai? Yang jelas itu kan sudah ada jadi tahapan penyerahan penyerahan DP4 dari Kemendagri ke KPU itu sekitaran bulan April tanggal 24 kemarin, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih itu sekitaran 31 Mei hingga 23 September. Itu berdasarkan tahapan pilkada. Iya. Berarti hingga September yang masih ada pemutakhiran data di situ dari segala macamnya ya. Yang jelas dalam tahapan yang keluar yang sesuai dengan PKPU 2 itu jadwalnya sebegitu jadwalnya. Iya. Oke. Ada berapa TPS nanti kira-kira? Untuk perencanaan awal itu ada 3. Jadi TPS yang pemilu dengan pilkada itu berbeda. Pemilu kemarin jumlah TPS di Pasangkayu itu 452. Kemudian di perencanaan awal untuk pilkada itu ada 385. Tapi itu bisa saja berubah tergantung pada saat proses pemutakhiran data pemilih nantinya. Kalau misalnya ada pergerakan progres pemilih agak meningkat, bisa saja berubah dari perencanaan awal. Yang jelas jumlah TPS nanti bisa dipastikan pada saat selesai pemutakhiran data pemilih. Gitu. Itu rencana awalnya kan kenapa agak turun Pak Ketua dari 400 ke 300? Karena kan gini, di pemilu itu kan maksimal jumlah pemilih itu kan di TPS itu kan 300, sedangkan di pilkada itu kan 600. Jadi jumlah pemilih di TPS di proses pilkada itu agak lebih besar dibandingkan pemilu. Makanya secara logikanya kan pasti akan menurun jumlah TPS dibandingkan pemilu. Berbicara soal pencoblosan Pak Ketua, berkaca dari kemarin pemilu Februari itu kira-kira apa-apa saja yang mungkin harus dievaluasi ketika pencoblosan, misalnya Pak Ketua soal KTP atau ada pemilih yang tidak pemilih DPT yang tidak mendapatkan undangan atau gimana Pak Ketua? Apa yang hasil lapangan yang harus dievaluasi ke depannya sebelum pilkada November nanti? Hasil evaluasi kami pada saat proses pemilu kemarin,
kan kami dapati di beberapa TPS teman-teman ini kan mungkin faktor kelelahan juga. Ada beberapa ya kesalahan penulisan pada saat proses rekap di TPS. Makanya kemudian juga terkadang masih ada beberapa teman-teman yang agak lalai pada saat proses ada pemilih yang datang, dia mesti didaftarkan apakah dia masuk dalam pemilih DPT atau DPTB atau DPK. Makanya nantinya pada saat proses pilkada nantinya kita kan lebih mengoptimalkan dan lebih memaksimalkan proses BIMTEK di tingkatan KPPS. Karena kan kemarin kan BIMTEK-nya kan berjenjang. Jadi KPPS ini kan yang BIMTEK teman-teman PPS. Jadi kami yang membimtek teman-teman PPK. Begitupun seterusnya dan PPS dan PPK yang membintek teman-teman KPPS. Makanya untuk proses nanti BIMTEK KPPS nanti kita akan melakukan monitoring secara langsung terhadap proses BIMTEK supaya informasi yang sampai ke KPPS itu betul-betul tidak ada yang terputus, tidak ada yang terpotong. Gitu. Baik, Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Organisasi perangkat daerah. Kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan? Hai Tribuners, terima kasih tetap menunggu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua KPU Pasangkayu. Baik Pak Gavi, kita lanjutkan perbincangan kita terkait kepemiluan untuk Pilkada serentak 2024 pada November mendatang. Itu tanggal 27 ya rencana nanti. Insya Allah pelaksanaan pemungutan suara itu dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 November 2024. 27 November ya, 2024. Nah, sejauh ini kapan sih mulai itu pendaftaran untuk pasangan calon dan calon bupati dan wakil bupati itu? Kapan mulainya? Jadi sesuai dengan PKPU 2 terkait tahapan pilkada, jadi pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon untuk perseorangan ya, ini belum masuk ini, itu sudah dimulai tanggal 5 Mei. Kemudian untuk penyerahannya itu penyerahan dukungan sampai tanggal 8. Tanggal 8 sampai tanggal 12. Kemudian pengumuman pendaftaran pasangan calon itu berada di sekitaran 24 Agustus hingga 26 Agustus. Kemudian penetapan pasangan calon itu berada di tanggal 22 September hingga tanggal 22 September itu penetapan pasangan calon. Baik. Kemudian Pak Ketua, ini adakah mungkin nanti sosialisasi dari KPU terkait mungkin nanti janganlah untuk money politik atau segala macam. Ini kan praktik-praktik seperti itu kan masih banyak terjadi. Mau dari pemilu yang lalu-lalu juga sampai pemilu terakhir ini kemarin Februari kan masih banyak sekali terjadi seperti itu. Dan itu sering sekali rame-rame di media sosial. Bagaimana Pak Ketua? Silakan. Jadi sebenarnya kami sebagai penyelenggara pemilu sangat berharap untuk semua lapisan masyarakat bahwa dalam memilih calon dalam proses kontestasi politik yang harus dilihat itu bukan isi tasnya, tapi yang mesti dilihat itu adalah track record, kemudian visi misi pasangan calon yang karena biar bagaimana daerah kita ini kan akan dipimpin selama 5 tahun ke depan. Jadi dalam memilih pemimpin ada dua yang hal paling utama yang harus diperhatikan, yaitu track recordnya, yang kedua itu visi misinya, karena potret daerah kita atau negara kita itu sangat ditentukan oleh siapa calon yang akan kita pilih nantinya pada saat proses kontestasi politik. Bagaimana dengan partisipan ke pemilih nanti Pak Ketua? Apakah diharapkan nanti partisipan pemilih ini bisa 100%? Karena kemarin kan terus terang pasti banyak, ada juga yang misalnya dia masuk DPT tapi nggak milih juga. Terutama ini milenial, anak-anak muda. Jadi kalau kemarin pada saat proses pemilu kemarin kami sangat intens, hampir sekolah menengah atas di wilayah Pasangkayu kita turun melakukan sosialisasi, kemudian kita juga melakukan proses pemutaran film Kejarlah Janji yang diproduksi oleh KPU di beberapa pesantren yang ada di pesantren yang ada di Pasangkayu. Dan alhamdulillah partisipasi pemilih di Pasangkayu kemarin pada pemilu kemarin itu berada di angka 84%. Jadi kalau
nominalkan ada sekitaran 98.015 orang yang datang menunaikan kewajibannya dalam proses pada saat pemungutan suara. Iya. Dan kami berharap di proses pilkada itu bisa meningkat. Makanya kita akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan proses sosialisasi terhadap ke semua lapisan masyarakat, ke semua stakeholder, supaya partisipasi pada saat pemilu itu bisa lebih meningkat pada saat proses pilkada nantinya. Oke. Nah, ini Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita berakhir, kita mau dengar-dengar dulu nih pesan dari Pak Ketua KPU Pasangkayu, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada Tribuners di rumah, terutama warga Pasangkayu yang akan menggunakan hak suaranya, hak pilihnya pada 27 November 2024 mendatang. Silakan. Oke, saya Al-Kahfi Erlida selaku Ketua KPU menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Pasangkayu untuk bisa hadir menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Masa depan Pasangkayu itu berada di tangan kita semua, sehingga kami menghimbau dan mengajak ke seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa hadir dan berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilihnya. Baik. Demikian Tribuners, ingat gunakan hak pilih Anda pada 27 November. Hak pilih Anda menentukan masa depan dari bangsa ini. Oke, saya Ilham Mulyawan Indra, jurnalis tribunsulbar.com, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di program lain. Oke, ciao, sampai jumpa. Organisasi perangkat daerah. Ya. Kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan